dalam kehidupan ini, satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya aku berumur sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya Ku bertumbuh sendiri, sebab Allah berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan hanya kami naikkan kepada Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil, kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Ucapan syukur kami naikkan kepada pagi hari ini atas kesempatan, kepercayaan, kasih karunia, kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami masih dapat hadir dalam ibadah raya di hari Minggu ini. Tuhan, terima kasih, kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang layak terima hormat, pujian, sembah, syukur kami. Dan saatnya kami akan ditaburi lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tahu hamba-Mu penuh keterbatasan, penuh kelemahan, namun Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan juga. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kali keempat sepertinya saya pelayanan di tempat ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan juga Ibu Gembala di tempat ini yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu Saudara ya, kepada Pak, siapa ini Pak? Pak Catur ya. Pak Catur, saya mau tanya dulu ya, bebek yang paling enak di Bangil di mana Pak Catur? Wah, di dekat Pandaan ya Pak ya? Oh ya, nanti ajak saya ke sana ya Pak ya? Enggak bercanda ya Bapak Ibu. Bu, saya mau tanya Bu, mungkin kalau Chinese food yang paling enak di Bangil di mana Bu? Di Pasuruan ya, itu namanya apa Bu? Iya.
Bapak Ibu coba perhatikan ya, kalau kita bercerita soal makanan begitu mudah ya kita cerita ya, betul ya? Wah, kita dimanapun kita berpijak gitu ya, ke Jakarta, ke Malang, ke Surabaya, mungkin yang dicari pertama kali makanan sing enak opo, panganan sing enak opo gitu ya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernahkah keluar dari ucapan bibir kita, pernahkah keluar dari dalam diri kita berita Injil? Susah ya Bapak Ibu ya, betul ya? Diakui susah ya menceritakan tentang berita Injil. Sampai-sampai ada satu quotes, saya lupa detail quotesnya ya. Quotes itu satu rangkaian kata begitulah ya, yang dikeluarkan oleh seseorang. Dikatakan begini, tidak beritakanlah Injil tanpa kata-kata. Jadi maksudnya lewat perbuatan aja, enggak usah lewat kata-kata, begitu loh Bapak Ibu. Itu namanya memberitakan Injil. Saya katakan ya Bapak Ibu, namanya Injil itu saja dari bahasa Yunani Evangelion, itu artinya adalah kabar. Kabar baik, kabar sukacita. Kabar, namanya kabar apa? Enggak perlu kata-kata, diam saja. Hanya lewat perbuatan saja. Itu hanya setengah kebenaran kalau lewat perbuatan saja. Kita harus memberitakan. Dan saya tadi hanya men-trigger saja bahwa kita mudah untuk memberitakan soal makanan sama teman kita. Ada teman kita datang ke Bangil mungkin, ayo tak ajak makan di tempat yang enak. Masakan Chinese-nya yang paling enak di Bangil atau di Pasuruan atau di Pandaan. Tapi tadi kita sudah pujikan satu pujian, kesukaan surga yang kuterima sekarang ini. Kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini loh. Kita tahu loh, betul ya? Kita tahu, kita terima sukacita yang tidak diterima oleh dunia. Kita tahu kita terima kedamaian yang tidak diterima oleh dunia dan tidak dihasilkan oleh dunia. Dan itu hanya kita terima dan kita hasilkan ketika kita berpaut atau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Tapi kapan kita cerita sama orang, Bapak Ibu? Kapan kita terakhir kali bercerita sama orang mengenai pribadi dan karya Kristus yang sangat-sangat luar biasa itu? Bahkan kapan pertama kali, mungkin sebagai saya, sebagai hamba Tuhan, kapan pertama kali mengkhotbahkan mengenai Injil Kristus? Karena kebanyakan khotbah di gereja sekarang sudah beralih ya, hanya masalah penyelesaiannya bagaimana, atau hanya soal-soal moral, pelajaran PPKN begitu ya, saya katakan begitulah ya, hanya soal moral, kebaikan, tapi tanpa pernah dipautkan atau dihubungkan dengan Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan Injil Kristus. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-12. Saya berikan judul kebenaran firman Tuhan hari ini, Consider worthy to preach the gospel, atau dianggap layak untuk memberitakan Injil. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Ini Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan begini, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami, maka kami berbicara bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Allah yang menguji hati kita. Karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anak-anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu,
bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Saya ambil judul kebenaran firman Tuhan hari ini, dianggap layak untuk memberitakan Injil, itu dari ayat 4, ayat pokok kita. Di ayat 4 di sana dikatakan sekali lagi begini. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak sehingga Ia mempercayakan Injil kepada kami. Itu dari bahasa aslinya dedokimas meta hupotuteo. Apa artinya itu Bapak Ibu? Artinya itu kata dedokimas meta itu seperti kalau zaman dulu, seperti kalau pada waktu zaman Yesus itu digunakan untuk seseorang itu menguji koin atau menguji emas. Karena pada waktu itu belum ada bilangan rupiah seperti kita, belum ada tulisan tulisan 100 perak atau 200 perak atau 200 ribu, 100 ribu, belum ada tulisan seperti itu. Semuanya diukur berdasarkan berat, berapa sikal emas, berapa sikal perak, itu diukur beratnya. Maka kata ini diartikan menguji. Paulus dan rekan-rekannya sekerja Paulus dalam pelayanan pemberitaan Injil itu dianggap layak, artinya diuji oleh Tuhan, lalu kemudian dinyatakan lulus. Dan bersyukurlah kita semua yang sudah ada dalam Kristus Yesus, kita diperintahkan oleh Tuhan dalam the great commandment atau amanat agungnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan masih banyak teks-teks ayat-ayat Alkitab yang lain. Beritakanlah firman, siap sedialah baik ataupun tidak baik waktunya. 2 Timotius itu ya. Artinya kita semua yang sudah ada dalam Kristus Yesus, yang menjadi murid-murid Kristus sejati itu telah diuji. Dan lalu kemudian sama seperti orang menguji perak, orang menguji emas, ini betul enggak ya kandungan? Oke, sama-sama beratnya mungkin sama. Tapi apakah kandungan emasnya sama? Sebab ada emas 24 karat, ada 20 karat, ada 18 karat. Kalau emas 24 karat sangat-sangat sulit mungkin ya untuk menemukan emas yang sekarang 24 karat. 90%, 100% sulit. Sekarang yang terjual di pasaran 70%, 60% itu kalau emas muda gitu ya. Dan itu diuji. Lalu kemudian setelah melalui proses ujian dinyatakan diterima. Itulah kita yang menjadi murid-murid Kristus sejati. Loh, artinya kita ini orang-orang yang spesial, yang dipercayakan satu karya atau satu berita yang sangat-sangat berharga, yang dibutuhkan oleh dunia. Tapi masalahnya orang Kristennya yang selama ini tidak menyadari bahwa dia punya berita yang dinanti-nantikan oleh dunia. Amin. Kita dipercayakan, kita diuji dan dianggap layak dan dipercayakan berita Injil. Maka sekarang Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri orang yang dianggap layak untuk memberitakan Injil Kristus itu? Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ciri-ciri orang yang dianggap layak untuk memberitakan Injil Kristus itu adalah motivasinya menyenangkan Allah. Pastikan ketika Bapak Ibu melayani Tuhan,
bermain musik di depan ya, WL di depan itu berpotensi, khotbah di depan seperti ini itu berpotensi untuk memperoleh pujian, betul ya? Potensi Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu ganteng, cantik gitu ya, wah ditunggu sama anak-anak muda yang dibawa. Pak boleh minta nomor WA-nya Pak, Pak boleh minta fotonya Pak, Pak boleh minta ininya Pak, atau yang cantik-cantik mungkin C, atau Bu boleh minta inilah, boleh minta itulah. Berpotensi untuk besar kepalaku, gendut perutku begitu ya, berpotensi untuk sombong. Tapi bersyukur Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat Tesalonika bahwa kami semua memberikan contoh teladan yang baik kepadamu, bahwa motivasi kami tidak ada lain, hanya menyenangkan Allah, bukan menyenangkan manusia. Paulus mengatakan begini di ayat yang ketiga ya, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Lalu kemudian ayat 5, karena seperti yang kamu ketahui, kami tidak pernah bermulut manis dan tidak pernah mempunyai maksud serakah yang tersembunyi. Kata dia, Allah adalah saksi. Motivasinya tidak ada maksud-maksud tersembunyi loh. Melayani supaya untuk kepentingan perut. Ini tidak ada di sini ya, adanya di tempat lain. Ini rahasia umum Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau undang, maaf ya, pendeta-pendeta yang dikatakan pendeta besar, sekalipun saya tidak setuju dengan perkataan pendeta besar, pendeta kecil itu ya. Kalau Bapak Ibu telepon mereka, halo Pak, boleh saya undang ke sini Pak untuk pelayanan di tempat saya. Oh ya, jemaatnya berapa? Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, saya nanti ke sana naik apa? Naik pesawat atau naik kereta atau naik bis atau naik apa? Kalaupun pesawat yang kelas berapa? Kelas eksekutif atau kelas bisnis atau kelas yang biasa, ekonomi? Setelah dari bandara saya dijemput naik apa? Manajemennya sudah kasih list, minimal mobil Alphard keluaran tahun 2020. Hotelnya hotel apa? Para rasul pernah Bapak Ibu? Yesus sendiri mengatakan, burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi zaman sekarang, zaman now ini, orang mempunyai maksud-maksud tersembunyi. Yang penting saya viral, bisa upload di Instagram, TikTok, orang memperhatikan saya sebagai hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Tapi hati-hati, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, siapapun kita yang dipercayakan berita Injil, siapapun kita yang dipercayakan melayani Tuhan, engkau dilayakkan karena Dia yang memberikan kasih karunia, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar, bukan karena saya kaya, bukan karena saya punya kelebihan, karena Dia. Sehingga tidak ada lagi maksud-maksud tersembunyi semacam itu. Oh, berapa PK yang saya terima? Ya minimal 10 juta, minimal 5 juta yang saya terima. Kalau pelayanan ke desa-desa, oh maaf, pelayanan saya sudah penuh ini. Sudah diundang ke desa, oke, siap, saya berangkat ke sana. Diundang sama gereja yang lebih besar, di kota yang besar, yang gereja ini dibatalkan gitu ya. Bersyukur saudara punya hamba Tuhan yang memiliki motivasi yang menyenangkan Allah. Amin. Dan jadilah juga, turutilah teladannya, milikilah motivasi yang juga menyukakan Allah. Tidak disertai tipu daya, tidak ada maksud-maksud tersembunyi, melayani Allah, murni untuk melayani Allah. Dan tidak, ayat 6 saya lanjutkan ya, kami tidak pernah mencari pujian dari manusia,
baik dari kamu jemaat Tesalonika maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Memang saya tahu sebagai seorang pendeta, pastor, sebagai seorang hamba Tuhan berpotensi, saya katakan berpotensi untuk mencari pujian manusia, mengumpulkan pujian manusia, sehingga orang mengkultuskan dia, bukan mengkultuskan Tuhan. Hati-hati. Tapi firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, siapapun yang kita layani, berapa banyak pun yang kita layani, stop mencari pujian dari manusia. Yang penting adalah menyenangkan Allah. Sehingga selanjutnya, yang kedua, ciri-ciri yang kedua orang yang layak, dianggap layak untuk memberitakan Injil itu adalah isi beritanya menyukakan Allah. Kalau sudah motivasinya tidak benar, maka Bapak Ibu, isi beritanya saya yakin juga tidak benar. Kenapa? Sama seperti nabi-nabi palsu di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab nabi-nabi kecil. Dalam kitab nabi-nabi kecil, tahu ya kitab nabi-nabi kecil ya? Tidak tahu ya Bapak Ibu ya? Ya saya percaya tahu lah ya, kitab-kitab nabi-nabi kecil itu, 12 nabi kecil itu. Di dalam eranya mereka itu adalah era di mana pelayanan bisa dipermainkan dengan fulus, uang. Tuhan kasih berita begini, raja bertanya sama mereka, mereka beritakan, dibelokkan beritanya. Asalkan nih tergantung wani piro. Kamu mau berita yang menyenangkan, Tuhan katakan dosa, Tuhan katakan itu kejahatan, bertobatlah. Dia katakan, oh enggak apa-apa, yang kamu lakukan itu tidak ada masalah. Itu benar di hadapan Tuhan. Oh yang kamu lakukan itu baik-baik saja. Itu di era nabi-nabi kecil. Di era perjanjian baru, Tuhan sudah juga ingatkan kepada kita semua. Akan datang saatnya dalam 2 Timotius pasal 4. Ayat yang ke-3 kalau tidak salah ya, 2 atau 3 itu ya. Akan datang saatnya mereka akan mencari berita-berita yang cuman enak di telinganya mereka. Saudara ikut Tuhan pasti sukses, saudara ikut Tuhan pasti berhasil, saudara ikut Tuhan pasti sembuh. Apakah berita itu salah? Tidak juga. Tapi kalau itu menjadi poin utama, sehingga itu menjadi tujuan utama orang ikut Kristus, itu salah. Kita mencari berkatnya dibandingkan dengan sumber berkatnya, itu salah. Kita mencari sumber berkatnya, urusan dia memberkati kita, urusan dia menyembuhkan kita, urusan dia mau atau tidak mau, itu urusan yang lain. Yang penting saya tetap mengikut sumber berkat saya, yaitu Tuhan. Ingat perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego ya, ketika dia difitnahkan atau diberitakan hoax oleh saingan-saingannya. Raja, kamu tahu itu ada 3 orang Yahudi yang tidak mau tunduk menyembah kepada patung yang Tuanku dirikan. Oke. Lemparkan dalam perapian yang menyala-nyala. Apa perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja? Ya raja, kekalah hidup Tuanku. Kalau Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, bukan tidak mampu loh ya Bapak Ibu, bukan tidak bisa. Tapi seandainya tidak, Allah tidak mau, karena itu hak prerogatifnya dia mau menolong ataupun tidak, karena dia punya rencana yang terbaik. Maka hendaklah Tuanku Raja ketahui bahwa sekali-kali kami tidak akan mau
menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Itu iman yang sejati, itu iman yang jos. Maka setelah motivasinya menyenangkan Allah, selanjutnya adalah isi beritanya menyenangkan Allah. Di ayat yang ketiga, nasihat kami tidak lahir dari kesesatan dan tidak dilahirkan dari tipu daya. Bapak Ibu, apa sih kesesatan itu? Oh, saksi Yehova Pak sesat. Ya, sesat. Oh, Mormon Pak sesat. Ya, sesat. Apa sih kesesatan itu? Awal dari kesesatan itu Bapak Ibu, kalau sudah engkau menambahkan apa yang Tuhan tidak bicarakan dan engkau mengurangi apa yang Tuhan bicarakan, itu awal kesesatan itu. Hati-hati ya. Engkau yang memberitakan Injil sama orang, engkau yang memberitakan kepada orang lain, saya betul-betul ekstra hati-hati. Istri saya saksinya ya Bapak Ibu. Saya kalau diundang pelayanan, sekalipun itu mungkin ayat firman Tuhan yang sudah saya pelajari, yang sudah saya tahu mungkin, yang mungkin juga di tempat lain sudah pernah saya khotbahkan, saya dikasih tema kebetulan yang sama, saya tidak mau pakai bahan khotbah yang sudah ada dan kemudian cuma begitu dan tidak saya pelajari lagi. Saya pelajari sampai dengan biasanya jam 4 pagi, saya masih buka laptop dan saya masih susun PPT ulang. Dan saya usahakan saya catat semua yang saya tulis. Apa yang mau saya omongkan, apa yang mau saya bicarakan, saya catat semua. Dari titik komanya saya catat. Bukan karena saya nanti baca. Bapak Ibu lihat saya dari tadi tidak baca ya. Saya dari tadi tidak baca. Tapi saya akan baca ulang skrip itu, saya akan baca ulang. Kira-kira kalau saya ngomong begini, salah enggak ya? Kira-kira kalau saya ngomong begini, orang akan ada celah pertanyaan apa ya? Sehingga kalau masih ada salahnya, saya hapus, saya ganti. Sehingga isi berita kita bukan isi berita apa mau saya, tapi apa maunya Tuhan. Apa tujuan asli yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab kepada penerima pertamanya, itu yang kita sampaikan. Bukan yang penting mau saya begini. Paulus mengingatkan, tidak lahir dari kesesatan. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan selama ini bukan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Jangan-jangan seperti saksi Yehova ya, seperti Mormon, jangan-jangan Yesus yang disampaikan bukanlah Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Berita Injil itu apa sih? Kabar baik, kabar sukacita. Yes, kabar sukacita itu, tapi apakah begini ya Bapak Ibu? Pak Catur, saya kasih kabar Pak Catur, misalkan saya telepon Pak Catur, selamat pagi, saya Pak Yosef dari Mojokerto. Hari ini Bapak ulang tahun ya. Nah, saya sudah siapkan hadiah untuk Bapak, 1 mobil mewah. Silakan Bapak ambil di dealer gitu ya misalkan. Itu kabar baik, kabar sukacita, betul lah. Tapi apakah itu yang dimaksudkan oleh berita Injil? Bukan. Kabar sukacita, kabar baik tentang pribadi dan karya Kristus yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Banyak berita kabar baik, kabar sukacita di luar sana. Tapi yang dimaksudkan oleh berita Injil adalah kabar baik tentang pribadi Yesus dan karya Kristus yang berpuncak pada kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab hati-hati, sekarang banyak orang mengatakan, oh Yesus yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Yesus yang sama sekali tidak diajarkan oleh Alkitab. Yesus yang lahirnya bukan di Bethlehem. Yesus yang kemudian katanya tidak mati. Yesus yang katanya tidak benar-benar bangkit. Hati-hati dengan banyak ajaran-ajaran yang sesat-sesat semacam ini. Karena
tidak mengatakan apa yang Alkitab katakan dan mengatakan apa yang Alkitab tidak katakan. Itulah awal kesesatan. Tapi syukur saya ketika membaca ini, membaca teks firman Tuhan ini, diingatkan kembali. Kita yang dipercayakan berita Injil itu kita sampaikan kepada orang lain, tapi harus dengan motivasi yang benar, motivasi yang menyenangkan Allah, bukan untuk supaya saya, bukan, tapi supaya Tuhan disenangkan, supaya Tuhan dimuliakan. Dan isi beritanya juga menyenangkan Allah, isi beritanya betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Sehingga tadi lagu pertama kalau tidak salah ya, kita ingin mengertimu, ingin mengenalmu. Lah mengerti, mengenal dari mana Bapak Ibu kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, betul ya? Maka pulang dari tempat ini biarlah kita bersemangat untuk bergairah untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Tapi sebelum itu persiapannya kita baca baik-baik firman Tuhan ini, sehingga kita enggak salah dalam mengajar orang lain, kita enggak salah dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Isi beritanya menyukakan Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan Allah adalah saksi. Amin. Kalau Bapak Ibu menyadari akan hal ini, Bapak Ibu sharing di sekolah minggu, Bapak Ibu sharing firman Tuhan di Komsel, di KPK dipercayakan oleh Ibu Gembala, Pak Catur, tolong ya Pak, saya tidak bisa melayani, tolong dilayani Komsel di sini, tolong Bapak yang sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sampaikan firman Tuhan, siapa saksinya? Siapa saksinya? Allah. Allah hadir di situ. Roh Kudus sang penulis Alkitab ada di situ. Jangan sampai nanti Allah, Roh Kudus nanti mengatakan begini, enggak, itu waktu saya nulis Alkitab, waktu saya mengilhamkan, waktu saya memberikan firman Tuhan ini lewat para nabi dan para rasul, maksud saya enggak begitu itu. Kok kamu memutarbalikkan firman Tuhan ya? Ingat, Allah adalah saksi. Tidak ada orang yang melihat, Allah adalah saksi. Amin. Dan nanti di ayat-ayat selanjutnya Paulus juga mengatakan, kamu jemaat Tesalonika juga adalah saksi. Isi beritanya mesti menyukakan Allah. Banyak orang ingin populer sehingga beritanya dilencengkan supaya disukai orang. Tapi saya dalam pelayanan saya selalu mengambil jalan sepi. Itu kalau istilah saya, mengambil jalan sunyi, mengambil jalan sepi. Tidak apa-apa orang tidak menyukai khotbah saya yang begini, khotbah saya yang pengajaran, khotbah saya yang mungkin kalau menggali firman Tuhan mungkin seperti ini ya, expository kalau saya mengatakannya. Karena banyak orang lebih suka dengan cerita-cerita ya kesaksian dan lain sebagainya. Ya silakan saja, itu pilihan masing-masing orang gitu kan. Tapi berita Injil, memberitakan Injil, mengingatkan mengenai Injil di gereja, nggak populer. Pak Rubin Hadi Abraham pada waktu itu mempresentasikan karena diundang oleh salah satu lembaga survei namanya Bilangan Research. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang sangat-sangat tidak populer di gereja adalah berita mengenai Injil Kristus. Miris ya Bapak Ibu, kita diselamatkan oleh berita Injil, kita diselamatkan oleh pribadi dan karya Kristus, tetapi orang-orang di gereja kehilangan Injil. Sudah nggak ada nih gregetnya, sudah tidak ada kekaguman akan dia, hilang rasa kagum. Ya yang penting saya ikut Yesus ya, saya melayani, disuruh main keyboard ya main keyboard, nanti disuruh WL ya WL, tapi tidak ada hubungan relasi secara intim, secara pribadi dengan dia. Hilang rasa kagum dengan dia.
Yang penting dapat respon dari orang setelah pelayanan. Pak, terima kasih Pak buat pelayanannya, saya diberkati. Sudah merasa puas dan senang. Tapi di atas segala-galanya harusnya menyenangkan Allah. Motivasinya menyenangkan Allah, isi beritanya menyenangkan Allah. Lalu kemudian yang ketiga, selain motivasinya menyenangkan Allah, yang kedua adalah isi beritanya, isi pesannya itu menyukakan Allah. Apa isi pesannya? Isi pesannya yaitu berita Injil. Tidak ada lain, berita Injil. Tidak ada lain, sekali lagi, berita Injil. Bukan memberitakan sama orang, ayo ikut saya, ada orang yang bangkrut dari perusahaannya, ayo ikut saya, ikut Yesus saya, supaya kamu jadi kaya. Supaya kamu yang bangkrut, Tuhan pulihkan ekonomimu. Itu bukan berita Injil. Ayo ikut saya. Kalau kamu ikut saya, ikut Yesus saya, Yesus pasti sembuhkan kamu. Kalau tidak sembuh bagaimana Bapak Ibu? Itu kan kalau sembuh. Bisa tidak Tuhan bikin sembuh? Bisa. Tapi Tuhan juga bisa bikin tidak sembuh karena Dia punya kehendak lain yang kita tidak tahu. Nah terus kalau kita sudah beritakan sama dia, ayo ikut Yesus saya, nanti kamu akan sembuh. Kalau tidak sembuh, yang salah Yesusnya atau yang salah si pemberitanya? Itu bukan berita Injil. Berita Injil adalah Dia yang telah menyelamatkan kita dari segala dosa dan kesalahan. Penyakit jasmani, penyakit fisik itu gampang disembuhkan. Satu-satunya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, manusia, dokter tidak dapat menolong. Tabib yang ajaib, maksudnya tabib-tabib, dukun-dukun yang katanya ajaib, tidak bisa menyembuhkan. Apa itu? Penyakit dosa. Tapi terkadang lebih penting yang sakit fisik sembuh daripada yang dosa sembuh. Ya Bapak Ibu ya, kita lebih tertarik sama yang pokoknya fisik terlihat sembuh. Tapi orang berpindah dari neraka ke surga, orang berpindah dari kesalahan kepada kebenaran, orang berpindah dari pengikut atau hamba hantu menjadi hamba Tuhan, orang berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, orang berpindah dari yang tadinya beserta dengan si jahat menjadi beserta dengan Allah. Itu tidak menarik gitu loh. Tapi saya menggugah supaya kita memiliki ketertarikan, supaya kita memiliki kekaguman, nggak hilang rasa kagum kita, sehingga dimanapun kita berada enak cerita sama orang. 8 tahun saya menginjili supir saya ya, supir pribadi saya, supirnya mama maksudnya, yang biasa juga nganterkan saya, itu masih muslim. 8 tahun kami sekeluarga menginjili. Satu waktu dia telepon saya lagi ada di jalan, saya mau ada urusan. Dia kalau panggil saya Nyo, tolong Nyo datang ke rumah saya sudah sakit diabetes dan itu sudah memborok sampai ke kaki ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Dan sudah mengganggu ke semua organ tubuhnya. Dan dia sudah lemas. Dia ngomong, tolong Nyo, aku mau percaya Yesus. Tolong ke sini sekarang ya. Saya masih ada urusan sebetulnya saudara. Saya tunda semua urusan saya, tinggal semua. Saya langsung berangkat ke sana. Saya enggak buru-buru, ayo Pak, cepat Pak, percaya terima Yesus sekarang. Enggak. Saya mau itu bukan lahir karena keterpaksaan. Saya mau itu lahir bukan karena dia ingin mendapatkan kesembuhan, tapi karena dia memang sadar betul pengen untuk menikmati keselamatan, diselamatkan dari dosanya. Saya ngomong-ngomong dulu sama dia, saya injili lagi dia. Pak, betul yakin sudah Bapak mau percaya terima Yesus? Saya ngomong, saya khotbahkan 7 perkataan Yesus sama dia. Apa artinya 7 perkataan Yesus di kayu salib sama dia? Saya beritakan
berita-berita Injil dalam Alkitab sama dia. Yakin Pak? Sudah? Saya jelaskan Allah Tritunggal sama dia, saya jelaskan kristologi secara singkat sama dia. Yakin Pak? Sudah? Bapak percaya terima Yesus? Ya nyo, yakin. Istri dan anaknya ndak ada di rumah. Istri dan anaknya itu saya follow up terus Bapak Ibu. Pagi saya ke sana, siang saya ke sana lagi, sore ke sana lagi, malam saya ke sana lagi. Malam bertemu dengan istri anaknya marah-marah. Lalu kemudian anaknya berdebat sama saya. Saya ngomong, ya itulah enaknya jadi orang Kristen ya. Kita berdosa, tapi kematian Yesus di atas kayu salib itu menggantikan saya, menggantikan istri saya, sehingga saya diselamatkan. Lalu kemudian anaknya ngomong sama saya, lu enak lah jadi orang Kristen, cuma bondo percaya terima Yesus tok diselamatkan. Saya ngomong, ya enak, kalau enak ayo terima Yesus. Oh enggak mau. Loh berarti kan gak enak. Saya ngomong gitu, berarti kan gak enak. Percaya terima Yesus bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau Bapak Ibu bisa percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu cuma kasih karunia-Nya, bersyukurlah. Tidak mudah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanya sama teman Bapak Ibu, ayo percaya terima Yesus, saya tuntun kamu. Percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat masuk surga. Tidak mudah. Masih ada resiko lagi. 2 hari beliau di rumah sakit karena dia masih pegang jimat-jimat semasa hidupnya. Jadi dia itu cari batu merah delima atau apa di sana. Lalu kemudian di rumah sakit itu dia kayak enggak tahu apa ya. Lalu kemudian saya ajak untuk dia doa pelepasan, sekaligus saya ajak lagi dia untuk doa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian singkat cerita dia pulang dari rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit, dia sudah enggak ada, dia enggak bilang sama saya. Lalu kemudian di rumahnya ternyata sudah menunggu saya 4 bodyguard. Maksudnya kakak-kakaknya. Saya badannya kecil kotrik gini ya Bapak Ibu ya, kurus gini loh maksudnya. Itu sopir saya memang badannya besar, tinggi besar, dan saudara-saudaranya ternyata semua tinggi besar. Sudah menunggu di depan pintu rumahnya dia dan tidak memperbolehkan saya masuk. Maksudnya supaya adiknya ini balik lagi ke yang lama. Saya tidak patah arang, ngapain takut sama orang ini gitu ya. Maksudnya dalam tanda kutip, saya tetap punya otoritas, saya majikannya dia gitu kan. Lalu kemudian saya ngomong-ngomong sama dia, ya itu kan haknya, hak asasinya dia. Saya tidak pernah menyuruh-nyuruh, saya tidak pernah memaksa-maksa Pak Dwi untuk menjadi percaya terima Yesus. Saya tidak melakukan kristenisasi, saya sedang melakukan kristusisasi. Saya ngomong sama dia begitu. Karena seringkali ketika kita memberitakan Injil, kita diomong sama orang, oh kristenisasi, hati-hati kristenisasi. Enggak, saya enggak melakukan kristenisasi, saya melakukan kristusisasi. Saya membawa orang kepada Kristus, saya bukan membawa orang kepada agama Kristen. Agama Kristen tak bisa menyelamatkan tanpa Yesus. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Maka saya melakukan kristusisasi. Lalu singkat cerita saya masuk, ternyata sorenya Pak Dwi ini meninggal. Saya betul-betul dilarang, tidak boleh menghadiri pemakamannya karena mau dimakamkan secara. Saya tidak masalah, silakan. Yang penting selama hidupnya dia, bukan matinya dia. Bukan ketika dia dimakamkan secara apa, agama apapun, tidak ngurus saya. Yang penting selama hidupnya dia sudah percaya terima Yesus. 1 minggu yang lalu saya baru berbicara sama orang ateis agnostik. Seorang anak muda, kasihan sekali ya. Karena lihat YouTube, tiap hari lihatnya YouTube, para ilmuwan, para saintis, dia melihat dinosaurus. Para saintis itu menjelaskan mengenai Nabi Nuh, banjir Nabi Nuh begini. Lalu kemudian dia mulai meragukan Alkitab. Dulunya orang Kristen, lalu kemudian menjadi ateis agnostik. Diajaklah sama ini cucunya teman dosen saya di STTI Surabaya. Bayangkan ya, mamanya dosen di sekolah teologi, emaknya dosen di sekolah teologi, cucunya gitu. Saya bersyukur dipertemukan sama saya. Maknya ngomong, Pak Yosep saya minta tolong. Saya bukan mau sombong ya, tapi karena Pak Yosep yang saya pandang mampu, layak, dan Pak Yosep yang pinter, mungkin ngomong sama dia, tolong Pak, karena Bapak juga ngajar apologetika, tolong Bapak yang ngomong-ngomong sama dia. Karena setiap kali saya ngomong dia selalu bantah,
saya ngomong dia selalu bantah. Tolong Bapak ngomong-ngomong sama dia. Lalu kemudian dia datang ke kampus, mateng saudara. Dia bahasa Inggrisnya betul-betul fluently dan dia betul-betul native speaker. Jadi, tapi dia paham bahasa Indonesia. Jadi kalau dia ngomong secara aktif dia pakai bahasa Inggris, tapi dia bisa nangkap bahasa Indonesia. Saya tanya sama dia, kamu bisa ngomong bahasa Indonesia enggak? Kalau saya ngomong enggak bisa, tapi kalau saya nangkap omongan orang bisa. Karena saya enggak terlalu lancar ngomong bahasa Indonesia. Banyak bahasa yang sudah saya enggak mengerti, dia ngomong begitu. Oke, kamu ngomong sama saya bahasa Inggris, saya ngomong sama kamu bahasa Indonesia. Jadi dia ngomong sama saya bahasa Inggris, saya jawab sama dia bahasa Indonesia. Karena daripada saya pakai bahasa Inggris mungkin bisa, tapi saya akan banyak kehilangan kata-kata yang mungkin harusnya sampai terus tidak sampai. Ngomong-ngomong 3 jam, 4 jam sampai dia bisa paham Allah Tritunggal, sampai dia bisa paham mengenai hypostatic union Kristus. Dimanapun kita berada, ada kesempatan untuk kita beritakan tentang dia, bawa orang kepada Yesus. Amin. Isi beritanya harus menyukakan Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nah, kalau sudah yang terakhir ini biasanya senang ya Bapak Ibu ya. Karena sebentar lagi pulang dan makan bebek tadi Pak ya. Ya. Yang ketiga, kalau kita dipercayakan berita Injil, ciri-ciri orang yang layak dipercayakan berita Injil itu adalah pribadinya menyukakan Allah. Motivasinya, hatinya, pikirannya menyukakan Allah, isi beritanya menyukakan Allah, pribadinya, hidup kita ini secara keseluruhan, totalitas kehidupan kita juga mesti menyenangkan Allah. Amin. Menyenangkan Allah. Lihat ya, ayat 7 saya baca. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Demikian kami dalam kasih sayang yang besar terhadap kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Bapak Ibu membaca teks ini membuat kita harusnya menghargai ibu gembala kita, gitu ya, yang telah membawa berita Injil itu kepada kita semua, sehingga kita bisa kenal Yesus Kristus itu siapa, sehingga kita bisa mengenal siapa Tuhan Allah yang layak untuk disembah itu. Karena tidak mudah ternyata menjadi seorang pemberita Injil. Itu bukan cuma ngomong sama orang Yesus satu-satunya juru selamat sudah ditinggal. Tidak, ternyata kami berlaku ramah terhadap kamu sama seperti ibu terhadap anak-anaknya. Paulus ini siapa? Laki-laki. Tapi dia mengumpamakan dirinya itu seperti seorang ibu. Ibu yang ngapain? Ibu yang mengasuh dan merawat anaknya. Jadi Bapak Ibu semua, berapa orang ini ya yang ada di ruangan ini? 70 orang mungkin yang ada di ruangan ini. Diasuh, dirawat oleh Bu Deborah. Tidak mudah itu Bapak Ibu. Mengasuh satu orang anak saja tidak mudah, apalagi 70 orang. Mengasuh, merawat anak-anaknya. Dan ini yang lebih penting lagi. Demikian kami bukan saja rela membagikan berita Injil kepada kamu, tetapi kami juga membagikan hidup kami kepadamu. Bukan cuma beritanya saja yang disampaikan, tapi kemudian selanjutnya ditinggal, tapi hidupnya juga dibagikan. Gak mudah Bapak Ibu. Pribadinya menyenangkan Allah. Kalau boleh saya kasih dalam satu kalimat gitu ya, orang yang layak untuk memberitakan Injil Kristus itu mau merepotkan diri. Coba ngomong sama-sama, 1, 2, 3. Mau merepotkan diri. Yuk Bapak Ibu, pulang dari tempat ini, bersedialah, maulah merepotkan diri untuk Tuhan. Maulah merepotkan diri untuk jiwa-jiwa. Jangan egois dengan diri sendiri. Kerja 7 kali 24
7 jam per hari tidak cukup. Waktu semuanya dihabiskan untuk mengejar uang. Coba sekarang dialihkan, yang dikurangi 3 jam sekarang untuk memperhatikan orang lain. 3 jam digunakan untuk memperhatikan istri, anak, keluarga mungkin yang belum percaya terima Yesus. Diasuh, dirawat baik-baik. Yang guru-guru sekolah minggu jangan anggap enteng loh menjadi guru sekolah minggu itu. Menjadi guru sekolah minggu itu beban yang berat. Kenapa? Karena pertama kali Anda menanamkan dasar-dasar iman Kristiani dalam Kristus Yesus sejak dia usia 4 tahun, 5 tahun. Itu beban yang berat. Kalau di Mesir bukan cuma diajarkan lagu King Kong badannya besar, tapi anak usia 5 tahun, 6 tahun di Mesir itu sudah bisa berapologet tuh Bapak Ibu. Yesusmu itu disalib mati, dipetenteng. Dia bisa jawab. Anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah dilatih hal-hal pengajaran dasar iman Kristen seperti itu. Harusnya sekolah minggu juga bukan cuma dilatih seperti tadi ya, King Kong badannya besar, tapi ajarkan dasar-dasar iman Kristen sejak masa kecilnya dia, sehingga ketika nanti dia besar, dia ingat semua pengajaran-pengajaran itu terekam dalam otaknya. Diasuh, dirawat baik-baik. Dan yang kedua, ayat 12 ya, ayat 11 sorry. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ingat tadi, mau merepotkan diri. Dia bertindak laki-laki loh, tapi bertindak layaknya seorang ibu terhadap anaknya, tapi juga layaknya seorang bapak terhadap anaknya yang menasehati dan menguatkan, bukan secara komunal seperti ini. Saya khotbah secara komunal, tapi orang per orang ditanya, Pak Catur kebutuhannya apa Pak? Bapak sedang ada masalah apa? Seorang demi seorang. Repot ya Bapak Ibu. Jadi yang bercita-cita jadi gembala, siap-siaplah punya 70 pusing kalau jemaatnya 70. Kalau jemaahnya 1000 punya 1000 pusing, berarti Bapak Ibu punya 1000 kepala yang harus dipimpin. Pusing. Tapi itu yang dilakukan. Seorang yang layak untuk memberitakan Injil Kristus dianggap layak, pribadinya menyenangkan Allah. Dia bertindak layaknya seorang ibu, dia bertindak layaknya seorang bapak, dia mau merepotkan diri. Tapi selanjutnya di ayat yang ke-10, kamulah saksi, demikian juga Allah. Lagi ya, diulang lagi ya, kamu saksi, jemaat saksi, Allah juga saksi, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Seorang yang dianggap layak untuk memberitakan Injil Kristus, siapapun dia, mau full timer, non full timer, mau dia hamba Tuhan, gerejanya besar, gerejanya kecil, punya tanggung jawab. Betapa saleh, adil, tak bercacatnya kami di antara kamu yang percaya. Dia menjaga hidupnya baik-baik. Coba Bapak Ibu kalau perhatikan saya, bagaimana kalau saya khotbah di depan dengan berapi-api, dengan saya ngomong, itu dosa, itu dosa, dosa. Tapi ternyata kemudian Bapak Ibu menemukan berita seorang pendeta di Mojokerto namanya Bapak Yosef Yunando Syaan terlibat dalam kasus korupsi bla bla bla. Bapak Ibu akan mengatakan apa? Yalah, ngono ta. Ngomong tok, ya kan? Bojai, omong kosong semuanya. Berita menyenangkan Allah, tapi kalau pribadinya tidak menyenangkan Allah, beritanya mungkin diterima, tapi sebetulnya yang membuat penolakan itu ada dalam diri kita, karena pribadi kita yang tidak menyenangkan Allah. Maka ayat pokok dalam dunia apologetika 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 ya, di sana kan begini, tetapi
kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu. Ya, kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dulu, baru kemudian siap sedia. Bukan cuma 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu, tapi pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang, bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tentang pengharapan apa yang ada padamu tentang Kristus. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan jagalah dirimu baik-baik supaya tidak ada orang yang menyerang kamu. Tidak ada celah bagi orang untuk menyerang kamu. Itu di ayat yang ke-16 ya. Maka jaga hidup baik-baik supaya tidak ada celah. Engkau memberitakan sama orang, ayo percaya terima Yesus. Orang mungkin bisa menerima itu, tapi karena kelakuan kita, karena pribadi kita yang tidak menyenangkan bagi orang lain, berita Injil itu ditolak. Maka hari ini Tuhan mengingatkan sama kita, tanggung jawab untuk memberitakan Injil Kristus dimanapun kita berada. Bukan saja tanggung jawab dari ibu gembala saja, sehingga siapapun kita, jemaat awam, full timer, non full timer, part timer di gereja, atau mungkin yang cuma datang Natal Paskah saja, semuanya kita punya tanggung jawab yang sama untuk kita memberitakan Injil Kristus. Sebab berita itu kita dianggap layak untuk memberitakan Injil Kristus itu, dan itu berita yang dinanti-nantikan oleh dunia. Maka pastikan sebelum engkau melayani, siapkan dulu motivasi yang benar di hadapan Tuhan, menyenangkan Allah. Isi berita yang menyenangkan Allah, belajar firman Tuhan baik-baik. Belajar firman Tuhan baik-baik. Belajar firman Tuhan bukan hanya tanggung jawab dari ibu gembala, hamba-hamba Tuhan, tapi tanggung jawab kita semua. Kan tadi lagunya, ingin mengertimu Tuhan, kau lihat isi hatiku. Dan yang terakhir, pribadinya, hidup kita menyenangkan Allah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, ucapan syukur kami naikkan kepadamu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, namun kiranya Roh Kudus-Mu terus memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Urapi kami dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan semangat, gairah untuk kami boleh mengenal akan Engkau, merasakan, menikmati persekutuan yang intim, persekutuan secara pribadi dengan Engkau, sehingga dimanapun kami berada ada gairah, ada semangat, ada api yang menyala-nyala dalam diri kami, untuk kami terus-menerus rindu menyaksikan, memberitakan pribadi dan karya Kristus yang luar biasa itu kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Kalau ada di antara keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, kakek, nenek, cucu kami yang mungkin saat ini belum percaya terima Yesus, atau mungkin yang sedang tersesat jalannya, Tuhan tolong selamatkan mereka lewat hidup kami, lewat berita yang kami sampaikan. Kiranya mereka boleh dibawa kepada Kristus. Tuhan tolong memberkati Ibu Pendeta Deborah beserta dengan seluruh majelis dan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya boleh bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, dan kiranya lewat pelayanan tempat ini nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Berikan kesehatan, kekuatan, berkat-Mu, urapan-Mu atas kehidupan hamba-Mu Bu Pendeta Deborah beserta dengan wakil gembala dan seluruh pelayan-pelayan yang ada. Kiranya Tuhan menolong senantiasa dan menyertai dan juga memberkati. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati kita semua.